Shalom, jumpa lagi dalam program Si Tumpal. Melanjutkan topik tentang Hagar, kita akan bahas tentang Ismail sang keledai liar. Tapi kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam kami memahami firman-Mu, dan ajar kami terus mencintai firman-Mu. Amin. Beberapa orang memberikan stigma terhadap Ismail dengan kurang baik. Yang pertama adalah mengatakan bahwa semua keturunan Ismail, Kedar, Nebayot itu adalah Muslim. Apakah benar? Ya benar, tapi tidak semuanya tepat. Mengapa? Memang bahwa keturunan Ismail ada 12 suku, itu mereka kemudian menyebar dari mulai pantai Laut Merah, dataran Arab sampai ke Teluk Persia. Dan memang Islam lahir di tanah Arab. Sehingga orang itu memang mengeneralisasikan bahwa keturunan Ismail itu Islam. Namun mengatakan bahwa semua keturunan Ismail ada Islam itu kurang tepat. Kemudian stigma yang kedua adalah menganggap negatif atau kurang baik kepada Ismail, sama seperti stigma yang diberikan juga kepada Hagar. Apalagi dengan julukan daripada Ismail, yaitu sang keledai liar. Namun kalau kita memahami dengan baik siapa itu Ismail dan kita belajar tentang sedikit sejarah lahirnya Islam, maka kita akan bisa memberikan Ismail dalam pandangan yang lebih positif. Ada beberapa alasan. Yang pertama, ingat bahwa agama Islam baru muncul di abad ke-7, sekitar tahun 622, di mana Muhammad itu mendapatkan wahyu di Gua Hira, dan dari situlah Islam berkembang. Sebelum Islam berkembang, keturunan Ismail itu sudah memiliki kepercayaan sendiri. Ada yang berkepercayaan terhadap Allahnya Ibrahim, ada juga yang karena pengaruh dari bangsa-bangsa sekitar juga menyembah dewa-dewa. Ada juga orang Kristen yang berkembang di sana, dan mereka juga adalah keturunan Ismail. Dan juga beberapa orang kelompok Yahudi itu juga berkembang di dataran Arab. Jadi tidak hanya Islam baru kemudian. Yang kedua, pada masa perkembangan Islam dan Muhammad ada di sana, ternyata ada beberapa suku yang tetap mempertahankan iman mereka, yaitu iman Kristen, yaitu suku Takblik dan Tamim. Mereka diizinkan karena mereka membantu Muhammad dalam masa-masa invasi. Dan kemudian ada beberapa suku juga yang sampai sekarang masih tetap ada, dan itu suku beragama Kristen. Suku di sekitar Yaman ada suku Sabah, kemudian ada Bani Gasan, Bani Yudam di seberang Sungai Yordan, dan juga daerah Syam. Mereka tetap Kristen. Bukti dari Alkitab juga ada. Kalau kita bisa melihat itu dalam Kisah Rasul pasal 2, saat turunnya Roh Kudus, ternyata di sana ada orang-orang dari Arab yang datang untuk memuji Tuhan. Jadi mereka ini sebenarnya orang Yahudi yang kemudian mereka menetap di tanah Arab. Dan kemudian Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 1 ayat 17, dia menceritakan bahwa dia kemudian pergi ke tanah Arab. Kemungkinan itu di Nabatea, selatan Damsyik, dan sebelah timur Sungai Yordan. Dia pergi sana untuk belajar dan juga memberitakan Injil. Jadi sudah ada orang-orang Kristen di sana. Dengan demikian kita bisa memberikan kesimpulan bahwa sebelum Islam ada, di sana sudah ada bani atau bangsa Kristen, dan ternyata masih ada orang Kristen sampai sekarang di tanah Arab. Jadi ketika kita mengatakan bahwa keturunan Ismail, Kedar, Nebayot itu adalah Muslim, menurut saya belumlah terlalu tepat. Nah, sekarang kita akan fokus apa kata Alkitab tentang siapa Ismail, sehingga kita punya pemahaman yang baik mengenai Ismail.
Mengenai Ismail kita akan baca dalam kitab Kejadian pasal 16, pasal 20, dan juga pasal yang ke-25. Dan juga ada beberapa ayat lain yang berhubungan dengan Ismail dan keturunannya. Yang pertama, ingat bahwa Ismail itu adalah anak Abraham dan Hagar. Hagar adalah wanita yang taat, setia, dan juga beriman. Kesetiaannya dibuktikan ketika dia diusir oleh Abraham, pergi dari kemah Abraham. Dia hidup membesarkan Ismail di dalam iman kepada Allahnya Abraham, dan dia setia, dia nggak menikah lagi. Kemudian yang kedua, Ismail itu berarti Allah mendengarkan, dari kata syama yang artinya mendengar, dan El artinya Allah atau Tuhan. Dan ingat bahwa si Ismail ini dia diberikan julukan keledai liar. Julukan ini diberikan oleh Malak Yahweh yang adalah Tuhan sendiri yang menampakkan diri. Kejadian 16 ayat yang ke-11. Selanjutnya kata malaikat itu kepadanya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengarkan tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Jadi julukan keledai liar itu diberikan oleh Malak Yahweh. Dan ini bukan hal yang negatif sebenarnya. Ini merupakan gambar sifat dari Ismail, bahwa dia bukanlah seorang yang mau dikekang, mau terikat, mau ditekan. Dia akan menjadi orang yang bebas. Dan memang keturunannya kemudian menjadi gembala di padang rumput, di padang gurun yang bebas itu. Kemudian yang ketiga, Ismail itu adalah anak Abraham yang diberi tanda perjanjian sebagai bagian dari umat Tuhan. Perjanjian Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan diberkati. Dan tandanya adalah sunat. Dia disunat pada umur 13 tahun, dan saat itu Abraham umur 99 tahun. Jadi Ismail itu adalah bagian dari janji Tuhan. Dia diberikan tanda sunat, dan Ismail mewarisi iman dari Abraham. Itu kita bisa baca dalam Kejadian 17 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Kemudian yang keempat, dalam Kejadian pasal 21 ayat 11. Abraham itu sebel sekali ketika Sarah menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kenapa? Karena Ismail adalah anaknya. Dan kemudian yang kelima, Tuhan berjanji kepada Abraham tentang Ismail dan keturunannya sebagai bangsa yang besar. Kita bisa baca Kejadian 21 ayat 13. Dan kemudian ingat, Tuhan juga menyertai Ismail. Kejadian 21 ayat yang ke-20. Yang keenam, Ismail itu dia tetap menjaga hubungan baik dengan Abraham, dengan Ishak, dan juga keturunan dari Abraham. Kita baca dalam Kejadian 25 ayat yang ke-7. Ketika Abraham mati, Ismail dan Ishak mereka yang menguburkan Abraham. Dan kemudian Ishak dia tinggal di daerah Ismail. Dia tinggal di daerah dekat sumur Laharoi, yang notabene adalah wilayah Ismail. Jadi Ishak dia nggak mau jauh-jauh dari kakaknya. Dan kemudian yang ketiga, bahwa anak perempuan Ismail itu menikah dengan Esau. Yang ketujuh, orang Midian itu disebut juga sebagai orang Ismail. Itu kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 37 ayat 25 sampai 28. Dan Yitro, ayah Sipora, mertua dari Musa, itu adalah orang Midian. Dan dia imam di Midian. Ketika dia mengunjungi Musa, membawa Sipora dan anak-anak Musa, dia memuji Allah Israel. Dan bukan hanya itu, dia mempersembahkan korban
kepada Allah Israel. Jadi Yitro, orang-orang Midian memiliki iman yang sama dengan Musa dan juga orang Israel. Mereka memiliki iman kepada Allah yang disembah oleh Abraham. Apa kesimpulan dari semua yang sudah saya jelaskan tadi? Yang pertama, keturunan Ismail tidak semuanya adalah Muslim. Masih ada suku-suku Arab yang tetap mempertahankan imannya kepada Kristus. Kemudian Ismail itu juga diberkati oleh Tuhan. Namanya langsung diberikan oleh Tuhan. Dan kemudian dia juga mendapatkan janji dari Tuhan. Dia juga saudara dari orang Israel. Karena itu pandangan kita terhadap Ismail dan ibunya Hagar harusnya dengan pandangan yang lebih positif. Kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang ada di tengah-tengah mayoritas agar mereka tetap bertekun di dalam imannya kepada Kristus. Kemudian kita juga berdoa agar di mana saudara-saudara kita itu ada di tempat-tempat yang sulit dan mayoritas itu mereka terus menyatakan Injil kasih Kristus sehingga banyak orang percaya kepada Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Soli Deo Gloria. I love to tell the story